saya Nur Pratiwi dengan NIM 02304078. Kami dari kelompok 30 akan menjelaskan tugas desain model dalam aplikasi manajemen penjualan dan inventaris. Dalam video ini kami akan menjelaskan 3 diagram. Yang pertama itu use case diagram untuk memetakan aktor dan fitur yang dapat mereka akses. Yang kedua, activity diagram untuk menggambarkan alur aktivitas pengguna mulai dari login hingga logout. Yang ketiga, class diagram untuk menjelaskan struktur data, atribut, serta relasi antar entitas di dalam sistem. Ketiga diagram ini sangat penting agar kita dapat melihat sistem tidak hanya sebagai aplikasi siap pakai, tetapi sebagai rangkaian proses dan struktur yang saling terhubung. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Fitri Novani Askar, yang kedua, Nur Rahmat Aprilianto, dan yang ketiga, Nurul Munawwarah. Berikut ini penjelasan lebih lanjut. Saya Fitri Novani Askar dengan NIM 02304035. Gambar pertama menggambarkan interaksi antara pengguna atau aktor dengan fungsi utama dalam aplikasi, mulai dari proses login, pengelolaan data barang, pencatatan transaksi penjualan, hingga pembuatan laporan. Dalam diagram tersebut ada 3 aktor utama, yaitu kasir, admin, dan pemilik, yang masing-masing memiliki hak akses yang berbeda-beda sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, terutama yaitu admin. Admin berperan sebagai pusat kendali sistem. Tugas utamanya adalah memastikan data barang dan pengguna selalu akurat dan terupdate. Admin memiliki 4 hak akses utama. Yang pertama, login. Admin harus melakukan login terlebih dahulu untuk mengakses fitur administratif. Kedua, kelola data barang. Admin dapat menambah, mengubah, atau menghapus data barang, termasuk nama barang, harga, stok, dan kategori. Yang ketiga, kelola akun pengguna. Admin juga bertanggung jawab dalam mengelola akun pengguna sistem, seperti membuat akun baru atau menonaktifkan akun yang sudah tidak aktif. Yang keempat, melihat stok barang. Admin dapat memantau data stok secara menyeluruh untuk keperluan pengawasan inventaris. Dalam sistem diagram ini, admin tidak memiliki akses untuk melakukan transaksi penjualan maupun melihat laporan, karena hal tersebut berada di luar tanggung jawab. Aktor utama yang kedua yaitu kasir. Kasir bertugas menjalankan transaksi penjualan dan memastikan pelanggan menerima bukti pembelian berupa struk. Dalam sistem ini, kasir juga memiliki 4 hak akses utama, yaitu yang pertama, login. Kasir wajib login untuk membedakan hak akses antar pengguna. Kedua, melihat stok barang. Sebelum memproses transaksi, kasir perlu memeriksa ketersediaan stok barang agar transaksi tidak dilakukan pada barang yang habis. Ketiga, input transaksi penjualan. Kasir mencatat transaksi penjualan termasuk pemilihan barang, jumlah, dan total harga. Fitur ini merupakan inti dari tugas kasir. Yang keempat, cetak struk penjualan. Setelah transaksi selesai, sistem akan mencetak struk sebagai bukti pembelian yang diberikan kepada pelanggan. Dalam sistem diagram ini, kasir berfokus pada proses transaksi dan pelayanan langsung kepada pelanggan. Aktor utama yang ketiga yaitu pemilik. Pemilik berperan sebagai pengambil keputusan berdasarkan informasi yang disediakan oleh sistem. Pemilik tidak melakukan input data, melainkan lebih pada pemantauan dan evaluasi. Hak akses pemilik meliputi yaitu pertama, login. Pemilik harus login terlebih dahulu sebelum mengakses data penting. 3. Melihat laporan penjualan dan stok barang. Fitur ini menyajikan rekap laporan penjualan dan stok dalam periode tertentu, yang sangat penting untuk evaluasi kinerja dan pengembangan keputusan bisnis.
Dalam sistem diagram ini, pemilik hanya berfokus pada pemantauan laporan dan pengambilan keputusan bisnis, bukan pada aktivitas operasional harian. Nama saya Nur Rahmat Abdulanto. Activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau proses aktivitas pengguna dalam sistem, mulai dari login hingga logout. Diagram ini membantu memahami bagaimana setiap peran admin kasir pemilik menggunakan sistem sesuai hak, akses, dan tanggung jawabnya. Nah, dimulai dari initial node titik awal ditandai dengan simbol bulat hitam di bagian atas diagram menunjukkan bahwa proses dimulai saat pengguna membuka aplikasi dan mengakses halaman login. Nah, kedua itu for login. Semua pengguna admin kasir pemilik harus login terlebih dahulu sebelum dapat menggunakan sistem. Jika login gagal, sistem akan memberikan dua pilihan. Apakah pengguna lupa password? Jika iya, diarahkan ke reset password. Jika tidak, pengguna diarahkan kembali ke form login untuk mencoba lagi. Jika login berhasil, proses dilanjutkan ke pengecekan role pengguna. Cek role pengguna setelah berhasil, login sistem akan mengecek role peran pengguna untuk menentukan jalur aktivitas selanjutnya. Nah, jalur aktivitas berdasarkan role. Yang pertama itu role admin. Di mana di dalam tampilan role admin ini ada dashboard admin, halaman utama admin, kelola data barang, menambahkan, mengedit, menghapus, dan melihat data barang, kelola akun pengguna, mengelola akun kasir, dan admin lain, lihat stok barang, memantau stok barang yang tersedia. Nah, yang kedua itu role kasir, yang dimana di dalamnya berisi dashboard kasir, halaman utama kasir, input transaksi penjualan, memasukkan data transaksi penjualan dari pelanggan, stok data barang, mengecek ketersediaan barang, cetak struk penjualan, mencetak struk sebagai bukti transaksi. Nah, yang ketiga adalah role pemilik. Di dalam role pemilik memiliki dashboard pemilik, halaman utama pemilik, lihat stok barang, memeriksa kondisi dan jumlah stok, lihat laporan penjualan, melihat ringkasan transaksi penjualan, lihat laporan stok, mengecek laporan stok barang yang disajikan secara periodik, harian, mingguan, maupun bulanan. Nah, setelah itu yang kelima itu logout. Setelah selesai menjalankan tugas, pengguna akan melakukan logout. Langkah ini penting untuk menjaga keamanan dan memastikan sistem tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Dan yang terakhir adalah final note atau titik akhir. Ditandai dengan simbol bulat hitam dengan lingkaran di sekitarnya, ditunjukkan bahwa semua aktivitas pengguna berakhir setelah logout. Nah, kesimpulan, melalui aktiviti diagram ini dapat dilihat bahwa setiap role memiliki jalur aktivitas yang berbeda. Sesuai tanggung jawabnya, semua aktivitas selalu dimulai dari login dan diakhiri dengan logout. Mekanisme login dan pengecekan role menjadi kunci utama untuk memastikan keamanan dan efisien pengguna sistem. Gambar ketiga yaitu kelas diagram. Kelas diagram ini memiliki peran penting dalam pengembangan sistem informasi penjualan dan inventaris karena menggambarkan secara menyeluruh struktur dan logika sistem yang akan dibangun. Diagram ini menunjukkan bagaimana data disimpan dalam objek atau kelas serta bagaimana hubungan antar objek tersebut bekerja. Dengan menggunakan kelas diagram ini, pengembangan dapat lebih mudah memahami arsitektur sistem, alur program, dan struktur data yang saling terhubung. Pada kelas diagram ini terdapat 6 kelas utama, yaitu user, barang, transaksi, data transaksi, laporan, serta relasi antar kelas tersebut. Pertama, kelas user. Kelas ini mewakili penggunaan sistem yaitu admin, kasir, dan pemilik. Di dalam kelas ini terdapat beberapa atribut dan metode yang menggambarkan data serta fungsi dari pengguna. Dalam kelas ini terdapat 4 atribut, yaitu pertama, ide user string merupakan ide unik untuk setiap penggunaan yang digunakan sebagai primary key agar sistem dapat membedakan tiap user. Contohnya user admin, user kasir, dan user pemilik. Yang kedua, username string, yaitu nama akun yang digunakan saat login. Username ini harus bersifat unik agar tidak ada dua pengguna yang memakai username dengan yang sama. Contohnya kasir 003, admin 01, pemilik 002. Ketiga, password string
merupakan kata sandi yang bersifat rahasia dan deskripsi di dalam database untuk menjaga keamanan akun. Biasanya paspor ini dimasukkan bersamaan dengan username saat login. Keempat, role string digunakan untuk menentukan peran atau hak akses pengguna dalam sistem. Contohnya admin, kasir, pemilik. Role ini berfungsi agar sistem mengetahui fitur mana saja yang boleh diakses oleh masing-masing user sesuai perannya. Dalam kelas ini terdapat dua metode, yaitu pertama, login point digunakan untuk masuk ke dalam sistem. Sistem akan mencocokkan username dan password yang dimasukkan. Jika cocok, pengguna akan berhasil di login dan diarahkan ke halaman sesuai dengan role-nya. Kedua, logout point digunakan untuk keluar dari sistem dan mengakhiri sesi pengguna fitur. Fitur ini penting agar akun tidak disalahgunakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya kelas user ini, sistem dapat membedakan setiap penggunaan yang berdasarkan perannya, sehingga hak akses menjadi terstruktur dan keamanan sistem lebih terjaga. Kedua, kelas transaksi. Kelas transaksi digunakan untuk mencatat data transaksi penjualan yang dilakukan oleh kasir. Data ini penting sebagai dasar laporan penjualan dan proses pengelolaan keuangan toko atau usaha. Dalam kelas ini terdapat 4 atribut, yaitu pertama, ide transaksi string merupakan ide unik untuk setiap transaksi, digunakan sebagai penanda transaksi agar tidak tertukar satu sama lain. Contohnya ter Z001 ter Z025. 2. Tanggal date menunjukkan tanggal transaksi dilakukan. Biasanya sistem akan otomatis mencatat tanggal saat transaksi disimpan. Contohnya 2005 bulan 6 tanggal 23. Ketiga, total fraud. Total jumlah pembayaran dari seluruh barang yang dibeli dalam satu transaksi. Contohnya 15.000, 150.000. Yang keempat, ide kasir string merupakan foreign key atau relasi ke ide user yang menunjukkan kasir yang melakukan transaksi tersebut dengan berguna untuk pelacakan data dan laporan berdasarkan nama kasir. Dalam kelas ini terdapat dua metode, yaitu pertama, tambah transaksi point digunakan untuk memulai dan menyimpan transaksi baru. Proses ini akan mencatat semua detail pembeli dan penyimpanan ke sistem. Yang kedua yaitu cetak struk point digunakan untuk mencetak struk atau bukti transaksi. Biasanya berisi nama barang, jumlah harga, total, dan kasir yang bertugas. Kelas transaksi ini sangatlah penting dalam pencatatan seluruh aktivitas penjualan sehingga setiap transaksi yang dilakukan kasir dapat terdokumentasi dengan rapi dan profesional. Ketiga, kelas barang. Kelas ini mewakili data barang yang dijual dalam sistem informasi. Dalam kelas ini sangatlah penting untuk mendukung proses transaksi penjualan dan pengelolaan stok oleh admin dan kasir. Dalam kelas ini terdapat 5 atribut, yaitu ide barang string merupakan ide unik untuk setiap barang, digunakan agar sistem dapat membedakan satu barang dengan barang lainnya. Contohnya BRQ 001, BRQ 102. Kedua, nama barang string, yaitu nama barang yang dijual dalam sistem. Contohnya pulpen hitam, pensil, buku tulis 38 lembar. Ketiga, kategori string digunakan untuk mengelompokkan jenis barang berdasarkan kategori tertentu. Contohnya ATK, makanan, elektronik. 4. Harga flat menunjukkan harga satuan dari barang tersebut. Contohnya 3.000 per item. 5. Stok inti menyatakan jumlah stok barang yang tersedia saat ini. Data stok ini sangatlah penting untuk menghindari penjualan barang yang sudah habis. Dalam kelas ini terdapat 4 metode, yaitu pertama, tambah barang point digunakan oleh admin untuk menambahkan barang baru ke dalam sistem lengkap dengan atributnya seperti nama, kategori, harga, dan jumlah stok. Kedua, edit barang point
digunakan untuk mengubah data barang yang sudah ada, seperti memperbarui harga, menambah stok, atau mengganti nama barang. Ketiga, hapus barang void, digunakan untuk menghapus barang dari sistem apabila barang sudah tidak dijual lagi. Keempat, lihat barang void, menampilkan daftar seluruh barang yang ada dalam sistem lengkap dengan informasi stok, harga, dan kategori. Kelas barang ini menjadi inti dalam pengelolaan inventaris karena semua proses penjualan dan laporan sangatlah berpengaruh pada data barang yang akurat dan up-to-date. Keempat, detail transaksi. Kelas ini digunakan untuk mencatat rincian barang yang dibeli dalam setiap transaksi. Jadi, jika satu transaksi terdiri dari beberapa item, maka tiap item akan dicatat sebagai satu detail transaksi. Dalam kelas ini terdapat 5 atribut, yaitu pertama, ide detail string, merupakan ide unik dari setiap detail transaksi yang dimana berfungsi sebagai penanda masing-masing item dalam transaksi tertentu. Contohnya DTL001, DTL024. Kedua, ide transaksi string merupakan flag key yang mengacu ke ide transaksi, artinya item ini termasuk dalam transaksi mana. Contohnya TRZ015. Ketiga, ide barang string merupakan flag key yang mengacu ke ide barang yang dimana menandakan barang apa yang dibeli dalam transaksi tersebut. Contohnya BRQ003, misalnya buku tulis. Keempat, jumlah INT menunjukkan jumlah unit barang yang dibeli untuk item ini. Contohnya 3 buah pulpen. Kelima, subtotal float merupakan hasil dari jumlah dan harga, yaitu total harga untuk brand ini saja. Contohnya 3 kali 20. Dalam kelas ini terdapat 2 metode, yaitu 1. Tambah detail void, digunakan untuk menambahkan item ke dalam satu transaksi. Kedua, subtotal float, menghitung subtotal otomatis berdasarkan harga dan jumlah barang yang dibeli. Kelas ini sangatlah penting karena memungkinkan sistem pencatatan lebih dari satu barang dalam satu transaksi dan masing-masing barang tercatat lengkap berapa jumlahnya dan berapa subtotalnya. Kelima, kelas laporan. Kelas ini digunakan untuk menyusun dan menampilkan ringkasan data penjualan dan inventaris dalam sistem. Umumnya digunakan oleh pemilik untuk monitoring dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Dalam kelas ini terdapat 3 atribut, yaitu ide laporan string, merupakan ide unik dari laporan yang dihasilkan. Digunakan untuk membedakan satu laporan dengan yang lain. Contohnya LAP001, LAP022. Kedua, periode string menunjukkan periode laporan, misalnya harian, mingguan, atau bulanan. Contoh Januari 2025, minggu kedua Juni. Ketiga, total penjualan flat menunjukkan total nilai penjualan yang terjadi selama periode tersebut. Contohnya Rp 3.500.000. Dalam kelas ini terdapat 2 metode, yaitu generator laporan void, berfungsi untuk menghasilkan laporan penjualan dan stok secara otomatis berdasarkan data transaksi yang sudah tercatat di sistem. Yang kedua, lihat laporan void, digunakan untuk menampilkan laporan kepada pemilik, misalnya dalam bentuk tabel, grafik, atau rekap teks yang mudah dipahami. Kelas laporan ini sangatlah berguna untuk pemilik karena menyajikan data yang membantu dalam menilai performa penjualan, menentukan barang yang paling laku, dan pengambilan keputusan untuk stok, diskon, atau strategi bisnis lainnya. Selanjutnya, kelas transaksi berhubungan erat dengan kelas detail transaksi. Relasinya juga bersifat one-to-many, karena satu transaksi bisa berisi lebih dari satu barang. Dengan kata lain, setiap transaksi yang dilakukan dapat terdiri dari beberapa item pembeli, dan setiap item tersebut dicatat secara detail dalam kelas detail transaksi ini. Hubungan ini membantu sistem menyimpan rincian pembeli secara lengkap dan terstruktur. Kelas detail transaksi juga memiliki relasi one-to-many dengan kelas barang. Ini berarti satu barang dapat muncul di banyak transaksi yang berbeda. Sebagai contoh, barang seperti
sebagai contoh barang. Seperti itu, pulpen hitam bisa dibeli berkali-kali oleh pelanggan yang berbeda dan akan tercatat dalam banyak detail transaksi yang terpisah. Relasi ini menjamin bahwa informasi tetap konsisten meskipun digunakan berulang dalam berbagai transaksi. Melalui penjelasan use case diagram, activity diagram, dan class diagram, kita dapat memahami bagaimana sistem penjualan dan inventaris dirancang, baik dari sisi alur aktivitas pengguna, fungsi yang tersedia, hingga struktur data yang mendukung jalannya aplikasi. Dengan adanya pemodelan ini, pengembangan aplikasi menjadi lebih terarah, mudah dipahami, dan meminimalkan kesalahan desain di tahap implementasi. Dari kelompok 30, warahmatullahi wabarakatuh.